Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada mata kuliah kewirausahaan, masuki materi peluang dan tantangan berwirausaha. Tentunya pada masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, walaupun terbatas dengan pembelajaran daring, tapi tidak menuntut kita untuk lemah dan tidak semangat untuk dalam belajar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada rekan-rekan mahasiswa, setelah nanti kelompoknya mempresentasikan makalahnya, silakan diperhatikan secara seksama, sama-sama berpartisipasi, memperhatikan, menghargai teman-teman yang telah mempresentasikan dan ikut aktif dalam kegiatan diskusi maupun dalam memberikan arahan, ada masukan atau ada sanggahan-sanggahan yang mana mahasiswa berkreatif untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya memberikan penjelasan yang mana dalam pemanfaatan peluang dan tantangan ketika berwirausaha. Tentunya saudara tidak hanya meningkatkan kemampuan soft skill, tapi ada hard skillnya yang saudara kembangkan. Kalau kita melihat pendapat dari Akiono, beliau itu seorang YouTuber yang memberikan penjelasan bagaimana orang Cina itu bisa sukses nih. Dia memberikan 10 trik, ada tipsnya, tapi kita mengakumulasi ada 2 yang saya tangkap. Pertama, bagaimana dia terus untuk belajar. Dalam hal ini saudara perlu untuk belajar bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, bagaimana pemanfaatan di lingkungan saudara, bagaimana mencari pangsa pasar yang tepat. Hal ini perlu inovasi. Saudara untuk bisa bersaing dengan orang lain itu harus berinovasi. Jangankan untuk bersaing, mempertahankan usaha saudara itu perlu kreativitas. Bagaimana nanti saudara bisa mampu bersaing pada orang lain, sementara pengembangan usaha yang saudara lakukan itu tidak kreatif. Kita lihat saja saat ini, bagaimana tantangan-tantangan yang ada dan peluang-peluang yang orang manfaatkan. Kita tidak pernah terpikir bagaimana media online itu memberikan manfaatnya begitu besar. Itu salah satu contohnya. Kita tidak terbayang saat dulu orang mau mengirim barang bisa dengan online. Kita mau pesan makanan bisa dengan online. Ada Gojek, ada Gokar, ada GoFood segala macam. Itu bentuk fasilitas-fasilitas yang ada yang saudara bisa manfaatkan. Contoh, saudara membuka dalam bentuk makanan atau kosmetik atau menjual pakaian dan segala macamnya. Saudara bisa manfaatkan media tadi. Ada gitu fasilitator Bluetooth dengan Shopee kah? Bagaimana cara kita belajarnya? Sekarang saking canggihnya, saudara bisa manfaatkan media-media online, baik dari YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun dari tadi jasa ongkir untuk JNE, dan segala macam jasa pengiriman. Ada fasilitas toko-toko online-nya. Itu saudara bisa kembangkan, memanfaatkan, karena pangsa pasar saya ini itu jelas. Apalagi dalam kondisi pandemi, hal ini bisa dimanfaatkan. Ini peluangnya besar. Itu salah satu contoh memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, saudara melakukan perbuatan kebajikan. Ini penting. Terus berbuat baik. Maka buahnya itu, apa sih dampaknya segala macam? Kita contohkan seperti ini ya. Beliau menjelaskan seperti ini. Seandainya berapa jumlah rakyat Indonesia yang pengguna media sosial yang aktif, itu kalau kita kalkulasikan kurang lebih 150 juta. Dari 150 juta, seandainya dia mau mengklik like, ada subscribe dari setiap YouTuber, ini kan sebuah titik contoh kebaikan yang kecil. Maka itu orang akan menjadi sebuah YouTuber semuanya gitu. Dengan bentuk yang gratis, manfaatkannya, orang-orang yang mengembangkan dan memanfaatkan media video itu, dia menjadi terkenal, dia mendapatkan AdSense-nya,
Dan begitu feedback nanti untuk kita, ketika orang sudah saling berbuat baik, maka ada kebaikan untuk kita sendiri. Apapun itu contoh kecilnya. Maka dua hal ini saling berkesinambungan. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, saudara bisa belajar hari ini. Tidak hanya terbatas dari buku, tidak. Tapi saudara bisa belajar mau dari media sosial, maupun dari YouTube. Hal itu sudah terbuka. Jendela pengetahuan begitu besar, saudara bisa manfaatkannya. Begitu dahsyatnya ya. Saya jelaskan sekali lagi. Orang mau belajar YouTube, itu nonton YouTube. Saking canggihnya gitu. Sama kita kalau lagi yang mudah-mudahan ini kenal Vicky Naki, dia mau belajar bahasa Rusia, itu dari YouTube. Berarti ada itikat kita untuk mau usaha, mau belajar keras, usaha secara cerdas, belajar cerdas, usaha cerdas. Nah, itu bisa memberikan pengembangan dan wawasan kita. Mahasiswa yang berbahagia, sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan kita pada hari ini, saudara, saya berikan tugas untuk mewawancarai para pelaku usaha, 1 atau 2 orang, di daerah saudara masing-masing, di lingkungan saudara. Silakan saudara wawancarai. Apa peluang tantangan dia untuk menghadapi di masa pandemi saat ini? Bagaimana dia mengembangkan usahanya? Apa motivasi beliau untuk orang-orang muda? Dan seberapa besar income dia? Artinya, saudara langsung berinteraksi secara langsung para pelaku usaha. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah motivasi yang saudara nanti merubah mindset bahwa berwirausaha itu menjanjikan, memiliki pendapatan yang besar. Nah, saya kira hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada sesuatu hal nanti bisa ditanyakan dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.